Nak, apa katamu? Mata sesepuh keluarga Wan bersinar lebih tajam. Mata pria parubaya dari klan Gagak Emas berubah menjadi emas dan memperlihatkan ujung tajamnya. Pertama-tama, izinkan saya bertanya kepada Anda, selain gulungan 10.000 tentara, apakah Anda berlatih teknik seni bela diri dan metode kultivasi lainnya? Suara Lu Ming sangat kuat dan tidak kenal takut. Omong kosong, saya akan berkultivasi secara alami, kata lelaki tua dari keluarga Wan. Sejak Anda mengolahnya, apakah teknik budidaya dan teknik bela diri keluarga Wan diciptakan oleh keluarga Wan? Bukankah itu hanya untuk merebut yang lain? Gulungan 10.000 tentara yang saya kembangkan adalah sesuatu yang saya ambil dari seseorang dari keluarga Wan yang mencoba membunuh saya di medan perang 100 klan. Ini piala saya. Kalau keluarga Wan bisa mengolah teknik budidaya dan ilmu bela diri orang lain, kenapa saya tidak? Suara jelas Lu Ming menyebar ke seluruh area, membuat keluarga Wan tidak bisa berkata-kata. Jika mereka dapat mengembangkan metode kultivasi dan teknik seni bela diri orang lain, mengapa Lu Ming tidak dapat mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan? Dan kalian semua, kalian di sini untuk Pangeran Gagak Emas yang ke-9, kan? Itu bahkan lebih konyol lagi. Dia dikalahkan dalam pertempuran di generasi yang sama, tapi dia tetap datang mencariku. Kalau begitu, kalian burung Gagak Emas tidak boleh keluar lagi. Kalau tidak, jika kamu dikalahkan oleh orang lain, semua yang lebih tua akan pergi dan memintanya. Lu Ming memandang orang-orang dari klan Gagak Emas, menyebabkan wajah Pangeran ke-9 menjadi merah. Aku bisa mengalahkanmu, tapi kamu tidak boleh mempermalukan putra mahkota klan Gagak Emas. Tatapan pria parubaya ras Gagak Emas berubah menjadi lebih dingin. Sungguh suatu penghinaan. Lelucon yang luar biasa. Yang saya lakukan hanyalah melucuti bulunya. Dalam pertempuran besar, senjata tidak mempunyai mata. Bagaimana saya bisa mengendalikannya dengan baik? Kata Lu Ming. Kau berdalih. Hari ini, kamu harus ikut denganku ke perlombaan Gagak Emas. Pria parubaya dari ras Gagak Emas berkata dengan nada mendominasi. Itu benar. Betapapun fasihnya lidahmu, percuma saja. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak peduli dengan metode kultivasi atau teknik seni bela diri lainnya, tetapi Anda tidak dapat mengembangkan gulungan 10.000 tentara. Anda harus menghapuskannya. Orang tua dari klan Wan berbicara dengan cara yang lebih sombong. Hehe, selamat tinggal. Lu Ming mencibir. Dia tidak mau membuang-buang napas dan berbalik untuk pergi. Keluarga Wan dan ras Golden Crow benar-benar tidak masuk akal, jadi mengapa dia perlu mengatakan sesuatu? Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Mati, teriak tetua keluarga Wan. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu adalah aura calon kaisar dan sangat kuat. Itu menekan ke arah Lu Ming. Lu Ming merasakan tekanan yang tak tertahankan menekannya, seolah-olah dia akan meledak. Cukup, calon kaisar istana Phoenix tidak senang. Dengan lambaian tangannya, aura kuat keluar dan memblokir aura tetua keluarga Wan. Lu Ming menghela nafas lega. Calon kaisar terlalu kuat untuk dilawannya. Ini adalah istana Phoenix. Kamu sudah keterlaluan. Calon kaisar istana Phoenix berkata dengan dingin. Di udara, beberapa tetua istana Phoenix turun dari langit, menatap keluarga Wan dan klan Gagak Emas dengan mata tidak bersahabat. Apakah istana Phoenix benar-benar akan menyinggung keluarga Wan dan suku Gagak Emas karena Lu Ming? Kata lelaki tua dari keluarga Wan dengan suara yang dalam. Lu Ming adalah tamu istana Phoenix. Karena dia tamu istana Phoenix, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Sikap calon kaisar istana Phoenix juga menjadi lebih kuat. Keluarga Wan dan ras Golden Crow memiliki ekspresi buruk. Huff, Lu Ming, bersembunyilah di istana Phoenix selama sisa hidupmu jika bisa. Seorang pemuda dari keluarga Wan berbicara. Orang ini mengenakan jubah ungu dan emas dan dipenuhi aura mulia. Auranya bahkan lebih luar biasa daripada aura Wan Tianlong. Lelucon yang luar biasa, apalagi yang bisa diandalkan oleh keluarga Wan selain para tetua. Jika mereka satu generasi dengan saya akan menekan mereka semua. Lu Ming merespons dengan tegas. Kamu terlalu sombong. Baiklah, aku akan menantangmu sekarang. Jika kalah, Anda harus menghancurkan kultivasi Anda. Apakah kamu berani melawanku, pemuda? Dari keluarga Wan berbicara, matanya dipenuhi rasa dingin. Lu Ming, jangan setuju.
Nama orang ini adalah Wan Tianbing. Dia memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat menengah dan budidayanya telah mencapai lingkaran besar tahap Sein yang cerah. Dia jauh lebih kuat dari Wan Tianlong. Huang Ling buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Wan Tianbing sangat terkenal di kalangan generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno. Tidak banyak tubuh spiritual surga kelas menengah di seluruh Tanah Suci Bulan Kuno. Tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Matanya dipenuhi semangat juang. Baiklah, aku akan menerima tantangannya. Tapi aku takut jika aku mengalahkanmu, sekelompok lelaki tua dari keluarga Wan akan keluar dan mencari masalah denganku. Jangan khawatir, jika Anda menang, keluarga Wan tidak akan menanyakan tentang budidaya gulungan 10.000 tentara Anda. Tetua keluarga Wan berbicara, seolah dia sangat percaya pada Wan Tianbing. Baiklah. Kemudian, Lu Ming melihat ke suku gagak emas dan berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu ingin menantangku? Saya akan menerima kalian semua. Aku akan melawanmu. Seorang pria muda berjalan keluar dari sisi pangeran ke-9 gagak emas dengan ekspresi arogan di wajahnya. Lu Ming, pria ini adalah pangeran gagak emas ke-6. Kekuatan dan bakatnya tidak kalah dengan Wan Tianbing. Huang Ling dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Baiklah, kamu dan Wan Tianbing itu akan menyerang bersama. Saya terlalu malas untuk melawan mereka satu per satu. Kami akan menanganinya bersama-sama. Kata Lu Ming. Semua orang tercengang dengan kata-katanya. Lu Ming akan melawan Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing pada saat yang bersamaan. Kita harus tahu bahwa Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing adalah keajaiban terkenal di kalangan generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno. Mereka adalah eksistensi dengan tubuh spiritual surga tingkat menengah dan hampir tak terkalahkan dalam pertempuran pada level yang sama. Lu Ming sebenarnya akan melawan dua orang sekaligus. Haha, sombong, dia sombong sekali. Saya pernah melihat orang sombong, tapi saya belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Wan Tianbing tertawa, penuh ejekan. Omong kosong, apakah kamu berani menerima tantangan itu? Katakan saja, jika kamu tidak berani melawan, tersesatlah. Lu Ming memarahi. Baiklah, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Pangeran ke-6, bagaimana denganmu? Wan Tianbing berkata dengan dingin sambil menatap Pangeran Gagak Emas ke-6. Dialah yang mencari kematian, jadi tentu saja kita harus memenuhi keinginannya. Bagaimanapun, begitu banyak orang telah melihatnya, jadi mereka tidak akan mengatakan bahwa kami menindas beberapa orang dengan angka. Mata Pangeran ke-6 tampak dingin. Baiklah, tapi aku akan memutuskan waktunya. Kata Lu Ming, kamulah yang menentukan waktunya. Kalau ditetapkan 100 tahun atau 1000 tahun kemudian, bagaimana kita bisa bersaing? Wan Tianbing mencibir. Bagaimana dengan pertempuran di Danau Phoenix sebulan lagi? Kata Lu Ming. Sebulan kemudian. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Wan Tiancheng dan Pangeran Gagak Emas ke-6 berbicara satu demi satu. Dalam waktu 1 bulan, bisakah Lu Ming membalikkan keadaan? Terlebih lagi, mereka telah bergabung. Lu Ming tidak memiliki harapan sedikit pun. Mereka telah mendengar tentang penampilan Lu Ming di sarang Phoenix. Namun, mereka adalah badan spiritual surgawi kelas menengah dan budidaya mereka telah mencapai lingkaran besar tahap Sein yang cerah. Kekuatan supernatural mereka sangat kuat dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan favorit surga pada level yang sama, seperti Huang Jian. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Mereka yakin bisa menekan Lu Ming sendirian, apalagi mereka berdua. Karena Lu Ming bersembunyi di Istana Phoenix dan menolak keluar, dia akan menggunakan tantangan itu untuk membunuhnya. Sebulan dari sekarang, pertempuran di Danau Phoenix akan dimulai. Semuanya, tolong. Lu Ming melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi. Keluarga Wan dan klan Golden Crow juga telah pergi. Namun, mereka tetap mengirim orang untuk memantau Istana Phoenix, takut Lu Ming akan menyelinap pergi. Lu Ming, kamu terlalu impulsif. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu tinggal di Istana Phoenix. Huang Ling menyusul Lu Ming dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, kultivasi saya akan mencapai terobosan. Saya mungkin bisa bertarung. Kata Lu Ming,
Setelah sekian lama berkultivasi, tingkat kultivasi Lu Ming sudah sangat dekat dengan tingkat atas alam suci cerah. Dia akan bisa memasuki tingkat atas alam suci cerah dalam waktu singkat. Begitu dia memasuki penguasaan besar alam Sein yang cerah, kekuatan tempurnya akan meningkat satu tingkat lagi. Inilah alasan mengapa dia menyarankan pertempuran sebulan kemudian. Sebulan sudah cukup baginya untuk menerobos. Oh begitu, Lu Ming, aku akan membawamu ke tempat yang mungkin memberimu kesempatan lebih baik dalam sebulan. Kata Lu Ming. Kata Huang Ling. Tempat apa? Kekuatan ilahi dinding giok adalah tempat budidaya suci di Istana Phoenix. Ini dapat membantu orang mengembangkan kekuatan ilahi, tetapi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup mereka. Itu tergantung pada pemahaman seseorang. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin besar pula hasil panennya. Kata Huang Ling. Kemampuan ilahi, dinding giok. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, Huang Ling membawa Lu Ming ke sebuah gua besar. Pintu masuk gua dijaga oleh para ahli dari Istana Phoenix. Namun, kepala Istana Phoenix pernah berkata bahwa Lu Ming bisa memasuki beberapa tempat suci untuk bercocok tanam. Tentu saja, tidak ada hambatan dan dia masuk dengan lancar. Di dalam gua itu ada ruangan batu besar. Di salah satu sisi ruangan batu ada tembok giok besar yang panjang dan lebarnya lebih dari 100 meter. Dinding giok sehalus cermin dan dapat memantulkan bayangan seseorang. Ini adalah kemampuan ilahi dinding giok. Lu Ming, gunakan kemampuan ilahimu dan bombardir tembok giok ini. Cukup. Kata Huang Ling. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan duduk bersila. Dia mengaktifkan jari kekacauan kesengsaraan dan menunjuk ke Abijna Jade dengan satu jari. Lu Ming tidak menahan diri. Huang Ling telah memberitahunya dengan sangat jelas bahwa kekuatan suci dinding giok ini sangat menakjubkan. Tidak ada kekuatan suci yang dapat merusak dinding giok sama sekali. Seperti yang diharapkan, ketika jari kesengsaraan kekacauan menyentuh dinding giok kemampuan ilahi, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu segera menghilang. Pada saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa kemampuan ilahi dinding giok memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah kekuatan mengerikan sedang bekerja pada tubuh Lu Ming, menariknya ke arah dinding giok. Tubuh Lu Ming tenggelam ke dalam dinding batu giok dan menghilang. Lu Ming sepertinya telah melewati lapisan kehampaan dan tiba di alam semesta. Ledakan. Tiba-tiba, langit berbintang bergemuruh. Sebuah jari besar terbentuk. Itu diselimuti warna kekacauan dan lebih besar dari bintang. Itu menunjuk ke arah Lu Ming. Jari kesengsaraan primal chaos. Hati Lu Ming bergetar. Namun, kesengsaraan jari kekacauan itu terlalu kuat dan misterius. Itu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari yang diberikan Lu Ming. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seni ilahi saya berkali-kali lipat. Luar biasa, sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, matanya tertuju pada jari bencana kekacauan. Ledakan. Jari kesengsaraan kekacauan mendarat di tubuh Lu Ming. Ada ledakan keras di benaknya. Seolah-olah jari kesusahan besar telah muncul di benaknya. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan fokus untuk memahami jari kekacauan dari bencana. Waktu berlalu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 25 hari telah berlalu. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan menyadari bahwa dia masih duduk bersila di dinding Abijna Jade. Di sampingnya, Huang Ling juga duduk di sana, jelas menunggunya. Lu Ming, kamu sudah bangun. Saya tidak menyangka Anda akan dapat memahaminya selama 25 hari. Huang Ling mengedipkan matanya karena terkejut. Apakah sudah 25 hari? Lu Ming bergumam. Itu benar. Orang lain biasanya bangun dalam waktu 10 hari ketika mereka datang ke dinding giok kemampuan ilahi. Saya baru bangun dalam waktu 20 hari. Aku tidak menyangka kamu akan bangun 5 hari lebih lama dariku. Bagaimana itu? Bagaimana efeknya? Huang Ling bertanya. Tidak buruk. Terlebih lagi, saya juga telah membuat terobosan dalam kultivasi saya tanpa saya sadari. Lu Ming tersenyum. Dia menyadari bahwa ketika dia diam-diam memahami kesengsaraan jari kekacauan, dia telah membuat terobosan dan mencapai penguasaan luar biasa dari tahap Sein yang cerah. Kekuatan ilahi yang sebenarnya, dinding giok sungguh menakjubkan. Sangat disayangkan bahwa seseorang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya.
Dan EBCP, setelah 25 hari pemahaman, jari kesengsaraan primal chaos-nya meningkat dari 18% menjadi 33%, menjadi 15%. Sangatlah sulit untuk meningkatkan seni sakral. Diperlukan banyak waktu untuk memahaminya, terutama pada tahap selanjutnya. Banyak generasi tua dan orang suci absolut membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk meningkatkan budidaya mereka sebesar 10%. Adapun jari kesengsaraan chaos, bahkan lebih sulit lagi untuk menaikkan levelnya. Itu beberapa kali lebih sulit daripada teknik kekuatan suci biasa dengan hukum nomologis sebagai dasarnya. Ini akan menghemat banyak waktu bagi Lu Ming jika dia dapat meningkatkan levelnya sebesar 15%. Namun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan kekuatan suci dinding giok. Ini tidak akan efektif untuk kedua kalinya. Kalau tidak, itu akan menantang surga. Apakah kamu yakin dalam menghadapi Pangeran Gagak Emas ke-6 dan 10.000 tentara surgawi? Huang Ling bertanya. Tentu saja, mengapa kamu begitu mengkhawatirkanku? Lu Ming tersenyum. Anda adalah teman saya, tentu saja saya peduli. Wajah Huang Ling memerah. Lalu, dia keluar. Lu Ming tersenyum dan mengikuti Huang Ling keluar gua. Dia kemudian kembali ke kediamannya. Masih ada 5 hari tersisa baginya untuk mengkonsolidasikan budidayanya dan mengolah 10.000 gulungan tentara. Dengan peningkatan budidayanya, dia bisa menyegel lebih banyak lagi senjata Sein. Lu Ming mengeluarkan senjata suci yang besar dan mulai menyegelnya. Di ruang rahasia keluarga Wan Tianbing juga menyegel senjata Sein miliknya. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak menyegel senjata Sein yang hebat, tapi senjata Sein yang absolut. Seluruh tubuhnya bersinar, dan titik cahayanya sangat cemerlang. Di sampingnya, seorang lelaki tua duduk bersila, memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah ahli tingkat kaisar. Sebuah senjata Sein absolut melayang di tangan sang tetua. Dia membantu 10.000 tentara surgawi menyegel senjatanya. Para prajurit surgawi sama sekali tidak bisa menyegel senjata Sein yang absolut. Tubuh mereka akan terkoyak oleh senjata Qi, tetapi dengan bantuan seorang kaisar, ceritanya berbeda. Pakar setingkat kaisar dapat membantunya mengkonsolidasikan titik akupunturnya dan membantunya menyegel senjata suci terhebat. 2 hari kemudian, 10.000 senjata surgawi berhasil disegel menjadi senjata suci. Walaupun aku telah berhasil menyegel senjata suci untukmu, senjata suci yang absolut terlalu kuat. Anda tidak bisa menggunakannya terlalu lama, karena akan berbahaya bagi tubuh Anda. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Orang tua setingkat kaisar menginstruksikan. Ya, leluhur. Wan Tianbing membungkuk dan mengakui, kilatan tajam muncul di matanya. Lu Ming pasti sudah mati kali ini. Dia tidak punya peluang sama sekali. Di saat yang sama, Pangeran Gagak Emas ke-6 juga menjalani semacam pelatihan rahasia. Kali ini, berita pertempuran Lu Ming dengan Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing telah menyebar ke seluruh tanah suci bulan kuno. Sebab dan akibat juga telah digali oleh orang-orang, dan beritanya menyebar dengan cepat. Banyak orang yang memperhatikannya. Lu Ming telah mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan. Lu Ming telah mencabut semua bulu Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Inilah yang menjadi penyebab konflik tersebut. Oleh karena itu, keluarga Wan dan klan Golden Crow memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Mereka hanya bisa menang, tidak boleh kalah. Beberapa hari kemudian, hari yang ditentukan pun tiba. Gunung tempat Istana Phoenix berada disebut Gunung Phoenix. Di tepi Gunung Phoenix, ada sebuah danau bernama Danau Phoenix. Pada hari ini, Danau Phoenix sudah dipenuhi orang sejak dini hari. Seseorang menantang 2 jenius paling menonjol dari 2 kekuatan utama Tanah Suci Guiyue. Hal ini membuat banyak orang penasaran. Siapa yang begitu berani menantang 2 orang jenius sekaligus? Seberapa kuat orang ini? Banyak penguasa muda dan bahkan banyak tokoh tua yang sangat penasaran. Mereka berkumpul di sekitar Danau Phoenix, menunggu pertempuran dimulai. Orang-orang dari Istana Phoenix ada di sini. Seseorang berteriak. Banyak orang melihat ke arah Istana Phoenix dan melihat sekelompok orang berjalan di udara. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda, namun ada juga beberapa sosok tua yang memiliki aura dalam. Siapa di antara kalian yang Lu Ming? Seseorang bertanya.
Pemuda berjubah hitam yang berdiri di samping Huang Ling adalah Lu Ming. Oh, sepertinya basis budidayanya tidak terlalu dalam, hanya dalam pencapaian besar alam kecerahan suci. Dia sebenarnya berani melawan Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing. Dia sangat berani. Seseorang berkata, ada para tetua di sini dengan budidaya yang sangat tinggi. Bahkan ada tokoh calon kaisar. Meskipun Lu Ming telah menggunakan teknik nafas ilusi untuk menyembunyikan kultivasinya, perbedaan dalam kultivasinya terlalu besar dan dia masih dapat terlihat. Apa? Hanya pada penguasaan luar biasa dari tahap Sein yang cerah. Itu benar, tapi saya mendengar rumor bahwa Lu Ming kemungkinan besar adalah putra kekacauan. Apa? Anak kekacauan? Benar-benar, putra kekacauan, salah satu putra surga. Kemungkinan besar itu benar, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengembangkan seni 10.000 tentara keluarga Wan? Namun, meskipun dia adalah putra kekacauan atau putra surga lainnya, mereka hanya mewakili potensi. Sebelum mereka dewasa, mereka masih akan dibunuh oleh orang lain. Saat Lu Ming dan yang lainnya tiba, hal itu menyebabkan diskusi panas. Terlihat bahwa selama periode waktu ini, pertempuran tersebut sangat populer. Ada berbagai rumor tentang identitas Lu Ming. Lu Ming, semoga sukses. Saya yakin Anda pasti akan menang. Huang Ling menyemangati Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan turun dari langit. Dia mendarat di Danau Phoenix dan berdiri di permukaan danau, menunggu dengan tenang. Ya, saat ini, langit di kejauhan diterangi oleh sambaran petir. Sambaran petir seakan membelah langit menjadi beberapa bagian. Kemudian, saat petir menghilang, ada sekelompok orang di Danau Phoenix. Orang-orang dari Sekte Dewa Petir telah tiba. Seseorang bergumam. Sekte Dewa Petir adalah kekuatan yang sangat kuat di Tanah Suci Bulan Kuno, dan ada juga ahli yang datang untuk menonton. Lu Ming, aku harap kamu memenangkan pertempuran ini, kata seorang pemuda di Sekte Dewa Petir. Suaranya menyebar ke seluruh area. Saudaraku, setelah aku menang, kamu dan aku akan pergi dan minum. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Pemuda yang baru saja berbicara itu adalah Ye Dongfang. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Lu Ming juga akrab dengan Sekte The Prodigy of the Thunder God. Kamu mengalami delusi. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Suara dingin terdengar, dan sekelompok orang dengan aura mulia melangkah di udara. Para ahli dari keluarga Wan telah tiba. Ada banyak orang dari keluarga Wan. Ada para jenius muda dan juga tokoh-tokoh dari generasi tua. Mereka semua ahli. Di antara mereka, Wan Tianbing turun dari langit dan mendarat di danau, berdiri di hadapan Lu Ming. Lu Ming, aku bisa saja membunuhmu sendiri, tapi kamu hanya memintanya. Anda ingin melawan saya dan Pangeran Gagak Emas ke-6. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Wan Tianbing mencibir. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan, ledakan. Ledakan. Pada saat ini, langit bergemuruh seolah-olah seekor binatang raksasa sedang menginjak-injak kehampaan. Faktanya, itulah yang terjadi. 9 patung setinggi 100 meter dengan tubuh seperti giok menarik kereta besar, menghancurkan kehampaan. OWW, 9 patung raksasa setinggi 100 meter berhenti tidak jauh dari situ, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Orang-orang dari Sekte Gajah Dewa juga telah datang. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Ada banyak kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno, tapi ada juga kekuatan kuat dan lemah. Sekte Gajah Ilahi adalah kekuatan yang sangat kuat. Pandangan Lu Ming juga beralih ke kereta. Jika dia mengingatnya dengan benar, Long Chen telah diselamatkan oleh ahli mengerikan dari Sekte Gajah Dewa. Pada saat ini, sekelompok orang keluar dari kereta. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar selusin. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa, tetapi matanya seperti kilat, dan dia memiliki aura yang mendominasi. Debu panjang, mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka akan bertemu Long Chen. Mata Long Chen menyapu seluruh ruangan dan dia tersenyum saat melihat Lu Ming. Lu Ming, sudah lama tidak bertemu, kata Long Chen. Suaranya dalam, tapi ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Dia dan Lu Ming keduanya berasal dari benua hutan belantara dewa. Sekarang mereka berada jauh di negeri asing, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan bersemangat untuk bertemu kembali dengan teman-teman lama.
Memang sudah lama sekali. Long Chen, kita akan menyusul setelah pertempuran ini. Lu Ming tersenyum. Long Chen mengangguk dan memimpin orang-orang dari Sekte Gajah Dewa ke samping. Apakah Lu Ming mengenal orang-orang dari Sekte Gajah Dewa? Banyak orang terkejut. Lu Ming mengenal cukup banyak orang. Pada saat ini, cahaya pedang menembus langit. Para ahli dari Sekte Pedang Hutan Belantara telah tiba. Kemudian, para ahli dari Istana Burung Surgawi dan Sekte Bumi juga tiba. Semuanya adalah kekuatan kuat dari Tanah Suci. Sebagian besar kekuatan besar mungkin datang karena mereka telah mendengar rumor tentang Putra Kekacauan. Gan. Pada saat ini, tangisan yang memekakkan telinga terdengar. Di kejauhan, puluhan sinar cahaya keemasan melesat ke arah mereka. Itu adalah lusinan burung gagak emas berkaki 3. Klan Golden Crow telah tiba. Lusinan burung gagak emas berkaki 3 melayang di langit di atas Danau Phoenix. Tubuh mereka ditutupi oleh api matahari emas, dan seolah-olah puluhan matahari muncul di langit. Bas! Salah satu burung gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya dan mendarat di Danau Phoenix. Ia berdiri berdampingan dengan tentara surgawi dan menatap Lu Ming dengan mata emasnya yang bersinar dingin. Itu adalah Pangeran Gagak Emas ke-6. Wan Tianbing, serahkan orang ini padaku. Suara dingin dan arogan Pangeran ke-6 Gagak Emas terdengar. Serahkan padamu. Mata Wan Tianbing menyipit. Itu benar, aku bisa membunuh Lu Ming sendirian. Suara Pangeran Gagak Emas ke-6 terdengar. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Lu Ming seperti sinar cahaya keemasan. Sayapnya mengepak dan api ilahi Helios menembus kehampaan seperti pisau, menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mengambil langkah di permukaan danau dan menyerang Pangeran Gagak Emas ke-6 seperti sambaran petir. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas. Seketika, bila api itu hancur, telapak tangan Lu Ming tidak berhenti dan bertabrakan dengan sayap Pangeran Gagak Emas ke-6. Bang! Seolah-olah dua gunung raksasa bertabrakan, menciptakan guncangan yang mengerikan. Kekuatan dahsyat tersebut segera menimbulkan ribuan gelombang di Danau Phoenix. Membunuh! Matahari yang luar biasa, hancurkan dunia. Teriak Pangeran Gagak Emas ke-6. Api matahari besar membakar seluruh tubuhnya, dan bahkan ruangan pun terdistorsi. Tubuhnya menyusut menjadi bola, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi matahari, dan dia menghantamkannya ke arah Lu Ming. Hukum kekacauan Lu Ming beredar di sekujur tubuhnya saat dia menggunakan seni surgawi penekan penjara. Dia mengepalkan telapak tangannya dan terus-menerus meninju. Setiap pukulan sepertinya memiliki prasasti penekan penjara. Berdebar, tabrakan mengerikan terus terdengar. Keduanya bertabrakan lebih dari 100 kali berturut-turut, dan Pangeran Gagak Emas ke-6 terbang jauh seperti bola. Dia melebarkan sayapnya dan mengepakkannya beberapa kali sebelum berhenti. Lu Ming ini sangat kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kacau. Dia sama sekali tidak takut pada sanfire ilahi dari klan Gagak Emas. Hukum kekacauan. Ini benar-benar hukum kekacauan. Lu Ming benar-benar putra kekacauan. Salah satu putra surga, putra kekacauan, sebenarnya muncul di tanah suci bulan kuno. Saya mendengar bahwa di kota Kaisar Surga, putra kematian dan putra keabadian, yang juga merupakan putra surga, juga muncul. Bukan hanya putra surga, banyak fisik raja juga muncul di kota Kaisar Surgawi. Ini terlalu mengejutkan. Era yang hebat telah tiba. Era bentrokan para filsuf dan pertarungan antar raja akan datang. Di sekitarnya, banyak generasi tua yang menghela nafas. Kamu saja tidak cukup. 10.000 tentara surgawi, serang aku bersama-sama. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Maumu. Wan Tianbing berkata dengan dingin. Titik-titik cahaya menyala di sekujur tubuhnya, dan senjata Sein pun terbang keluar. Totalnya ada lebih dari 100 buah. Di antara senjata-senjata itu, terdapat 3 senjata suci yang hebat. Wan Tianbing sedang memegang senjata suci yang hebat di tangannya. Ki senjatanya menyatu, dan aura tajam menimbulkan tanda pedang yang mengerikan di Danau Phoenix. Bas! Tubuh Wan Tianbing dikelilingi oleh senjata suci saat dia menyerang ke arah Lu Ming. Cahaya pedang itu mengejutkan saat menebas bagian vital Lu Ming. Mati! Pangeran Gagak Emas ke-6 menjerit panjang. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke arah Lu Ming seperti sinar cahaya keemasan. Bahkan sebelum dia mencapai Lu Ming,
api matahari surgawi yang panas sudah menuju ke arahnya. Pada saat yang sama, cakar gagak emas berkaki 3 itu sangat tajam saat mencakar Lu Ming. Cakar ketiga gagak emas berkaki 3 itu sangat menakutkan. Dikatakan bahwa senjata itu tidak bisa dihancurkan dan dapat menghancurkan senjata suci. Jari kacau. Lu Ming menunjukkan 2 jari berturut-turut, menggunakan 20% kekuatan jari kesusahan yang kacau. 2 jari besar terbentuk dan menunjuk ke arah Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing. Ledakan, ledakan. Dengan 2 ledakan keras, Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 gemetar dan meluncur mundur, meninggalkan 2 gelombang udara yang menakutkan di udara. Banyak orang terkesiap. Lu Ming sangat kuat. Dia bertarung melawan 2 orang sendirian dan benar-benar bisa memaksa Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 ke posisi yang tidak menguntungkan. Itu terlalu mengejutkan. Yang paling penting adalah bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di lingkaran besar tahap suci cerah, sedangkan Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 sudah berada di lingkaran besar tahap suci cerah dan berjarak 1 langkah dari tahap suci cerah, panggung suci yang agung. Bahkan dengan budidayanya yang tinggi, dia masih bukan tandingannya. Keluarga Wan dari klan Golden Crow memiliki ekspresi buruk. Seperti yang diharapkan dari putra kekacauan. Kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Dalam pertarungan dengan level yang sama, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali putra dan raja lainnya. Seorang lelaki tua berseru kaget. Banyak favorit surga muda yang pucat. Tingkat kekuatan tempur ini jauh lebih kuat daripada mereka. Membunuh, membunuh. Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 meraung. Mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Semakin banyak titik cahaya menyala di tubuh Wan Tianbing, dan semakin banyak senjata suci yang terbang, membuatnya semakin kuat. Matahari benar-benar muncul di atas kepala Pangeran ke-6 Gagak Emas. Itu bersinar dengan cahaya tak terbatas dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Hancur di bawah sinar matahariku. Mati. Pangeran Gagak Emas ke-6 meraung. Matahari langsung menyinari Lu Ming, seolah-olah itu adalah matahari sungguhan yang akan membakar Lu Ming. Ini adalah kekuatan ilahi Pangeran Gagak Emas ke-6, dan kekuatannya telah mencapai 40%. Kekuatan seni bela diri sakral dengan tingkat penyelesaian 40% benar-benar mengerikan. Setelah gerakan ini digunakan, tidak peduli berapa banyak orang suci lingkaran besar cerah yang datang, mereka semua akan mati dan dibakar menjadi abu. Orang suci agung biasa, jika teknik kekuatan super mereka tidak dipraktikkan dengan baik, mereka juga harus mundur dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Jari kacau. Hukum kekacauan beredar di tubuh Lu Ming dan dia mengarahkan jarinya. Hukum kekacauan di dunia sedang dikendalikan. Energi tak berujung berkumpul di jari Lu Ming. Energi dalam radius 100 mil sepertinya telah terhisap kering dalam sekejap. Sebuah jari besar, seperti jari dewa, diarahkan ke putra mahkota ke-6 Gagak Emas. Jarinya bertabrakan dengan terik matahari di udara. Pada saat ini, cahaya menyilaukan muncul di langit, membuat orang tidak bisa membuka mata. Beberapa petani yang lebih lemah bahkan menitikkan air mata karena cahaya. Ledakan. Lalu terjadilah ledakan seperti ledakan matahari. Jari kesengsaraan yang kacau terus menyerang ke depan dan menghantam tubuh Pangeran Gagak Emas ke-6. Pangeran Gagak Emas ke-6 mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar jauh. Darahnya berceceran di Danau Phoenix, dan bulu emas memenuhi langit. Pangeran Gagak Emas ke-6 terluka parah. Saat Lu Ming menunjuk dengan jari kesengsaraan kekacauan, dia melangkah ke dalam kehampaan, dikelilingi oleh senjata sucinya, dan bergegas menuju Wan Tianbing. 10.000 tentara surgawi juga menyerang Lu Ming. Keduanya menggunakan seni 10.000 tentara. Prajurit tempur mereka berkumpul dan bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Seberkas sinar ki prajurit tempur melonjak ke langit seperti pilar cahaya, memantulkan cahaya dari ledakan matahari. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak. Teknik pedang ilahi meledak dan 2 sinar pedang keluar dari matanya. Meskipun para jenius seperti Wan Tianbing memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan memiliki harta yang melindungi jiwa, kultivasi Lu Ming telah meningkat dan kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Dia masih akan memberikan pengaruh pada lawannya. Mata Wan Tianbing menunjukkan sedikit rasa sakit saat dia menusukkan teknik pedang dewa. Bas! Lu Ming memegang pedang tempur tingkat senjata sucinya dan menebas Wan Tianbing.
Wan Tianbing meraung marah dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga, memadamkan cahaya pedang. Kedua pedang itu berbenturan, menyebabkan langit berdengung. Kemudian, sesosok tubuh mundur dengan cepat. Itu adalah Wan Tianbing. Dia ditekan oleh Lu Ming dalam konfrontasi langsung. Bunuh. Lu Ming terus menyerang Wan Tianbing dengan aura yang mengesankan dan aura pembunuh yang membubung ke langit. Wan Tianbing menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Dentang, dentang, dentang. Keduanya terus bentrok satu sama lain dalam ki prajurit yang seperti pelangi, tetapi setiap kali mereka bentrok, Wan Tianbing terpaksa mundur beberapa langkah. Setelah puluhan gerakan, dia sudah mundur ratusan langkah. Lengannya mulai gemetar. Lu Ming, pergilah ke neraka. Pada saat ini, ekspresi Wan Tianbing berubah menjadi ganas. Titik akupuntur di antara alisnya bersinar dengan cahaya cemerlang. Kemudian, sebuah kapak perang besar muncul, mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan. Senjata Sein yang mutlak. Itu adalah senjata Sein yang mutlak. Bagaimana 10.000 senjata surgawi bisa menyegel senjata suci yang mutlak? Petik 2. Apa? Seru seseorang di sekitar. Itu pasti bantuan seorang raja. Kalau tidak, 10.000 tentara surgawi tidak akan mampu menyegel senjata Sein yang absolut. Mereka akan terkoyak oleh senjata Sein yang absolut. Seseorang berkata, itu benar, Lu Ming dalam bahaya. 10.000 tentara surgawi tidak jauh lebih lemah dari dia sejak awal. Begitu dia menggunakan senjata sucinya, Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Saat suara-suara itu terdengar, Huang Ling, Mu Qingsui, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi khawatir. Mata Long Chen bersinar, tapi dia tidak khawatir. Mati. Wan Tianbing memegang senjata sucinya, kapak perang, dan menyerang. Kekosongan itu bergetar seolah-olah akan terpecah oleh serangan ini. Dentang. Lu Ming menggunakan senjata sucinya yang hebat untuk memblokir serangan itu. Pedang itu bergetar dan kekuatan yang tak terhentikan menyembur keluar. Lu Ming dikirim terbang mundur ribuan meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Senjata suci yang mutlak memang kuat. Mata Lu Ming berkedip. Dia menyadari bahwa pedang tempur di tangannya memiliki sebuah chip. Senjata Sein yang hebat benar-benar tidak bisa melawan senjata Sein absolut. Wan Tianbing menekan Lu Ming dengan satu serangan dan menjadi segar kembali. Tubuhnya seperti aliran cahaya, muncul di depan Lu Ming dalam sekejap, dan kapak perangnya menebas lagi. Dentang. Kali ini, Lu Ming juga dikirim terbang. Bahkan ada retakan pada pedang tempurnya. Bunuh Lu Ming. Wan Tianbing, ayo kita bunuh dia sekaligus. Dia berteriak. Di sisi klan Wan, seorang pemuda berteriak, sementara seorang lelaki tua berbicara dengan dingin. Membunuh. Semangat para prajurit surgawi tinggi. Kapak tempur mereka seperti badai saat mereka menebas Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya. Dua senjata suci tipe perisai terbang keluar dari sekelilingnya dan menghalangi di depannya. Bang, bang, kapak perangnya ditebang, dan kedua perisainya dipotong menjadi dua. Senjata Sein yang cemerlang sama rapuhnya dengan tahu di hadapan senjata Sein absolut. Dentang, dentang. Setelah dua gerakan berturut-turut, Lu Ming terpaksa mundur. 10.000 senjata surgawi. Dengan kultivasi Anda, saya khawatir tubuh Anda tidak akan mampu bertahan lama sebelum menjadi bumerang. Lu Ming berbicara, suaranya masih sangat tenang. Cukup untuk membunuhmu. Wan Tianbing meraung dan menyerang dengan liar. Memang benar, dia tidak bisa membuang waktu lagi. Seperti yang dikatakan Lu Ming, dia bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Senjata tempur yang sangat besar, Qi, mencabik-cabik tubuhnya setiap saat. Lapisan tipis darah merembes keluar dari kulitnya. Dia harus menyingkirkan Lu Ming secepat mungkin. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, ruang di antara alisnya bersinar dan piringan formasi Tai Chi muncul. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya, dan piringan formasi Tai Chi memancarkan cahaya cemerlang. Pola Tai Chi berputar di permukaan dan menekan Wan Tianbing. Dentang. Kapak raksasa Wan Tianbing mendarat dengan keras di piringan formasi Tai Chi. Cakram formasi Tai Chi menjadi lebih mempesona, bergetar hebat, dan terlempar ke belakang. Namun, bahkan tidak ada tanda di permukaan piringan formasi Tai Chi. Mengapa saya harus? Mata Wan Tianbing membelalak tak percaya. Harta karun apa yang digunakan Lu Ming?
Bahkan bisa memblokir senjata Sein Absolut dan bahkan tidak meninggalkan goresan pada senjata itu. Kemudian, dia menyerang Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan disformasi Tai Chi untuk diblokir. Meskipun piringan formasi Tai Chi akan dikirim terbang setiap saat, ia berhasil memblokir serangan 10.000 tentara surgawi setiap kali sementara dia tetap tidak terluka. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Cakram formasi Tai Chi kemungkinan besar adalah harta karun tingkat kekaisaran. Hanya saja Lu Ming belum bisa melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Merusak. Wan Tianbing meraung dan menebas Lu Ming dengan liar, tapi setiap kali dia melakukannya, dia dihadang oleh formasi Tai Chi. Wajah keluarga Wan menjadi gelap. Lu Ming benar-benar tak tertandingi. Dia telah menguasai hukum kekacauan. Dia tidak diragukan lagi adalah putra kekacauan. Seorang wanita tua dari Istana Phoenix berkata, matanya penuh kekaguman. Putra kekacauan dikenal sebagai salah satu putra surga. Ia memiliki rejeki yang besar dan bakatnya bisa dikatakan menantang surga. Sejak zaman kuno, anak surga manapun yang telah menguasai 10 hukum tertinggi akan mencapai pencapaian yang tak terbayangkan selama dia tidak mati. Anak ini sangat dekat dengan roh Phoenix. Dalam hal ini, Istana Phoenix hanya bisa berteman dengannya dan tidak menyinggung perasaannya. Jika dia besar nanti, itu hanya akan bermanfaat bagi Istana Phoenix. Tidak buruk. Beberapa tetua Istana Phoenix berbicara satu demi satu dan berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Suara mendesing. Pada saat ini, suara mengerikan yang menembus udara datang dari belakang Lu Ming. Pangeran Gagak Emas ke-6 mendatanginya lagi. Kamu masih berani menyerang secara diam-diam dengan tubuh yang terluka. Maka aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Pedang suci agung di tangannya tiba-tiba menebas ke belakang. Sekarang, ada 6 senjata suci besar yang tersegel di tubuh Lu Ming. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan satu serangan pedang, jeritan melengking terdengar, disertai bulu emas beterbangan di udara. Salah satu sayap Pangeran Gagak Emas ke-6 telah dipotong oleh Lu Ming. Pangeran Gagak Emas ke-6 sudah disakiti oleh Lu Ming, jadi dia tentu saja bukan tandingannya. Pangeran ke-6 Gagak Emas memucat ketakutan dan mengepakkan sayapnya yang tersisa dengan putus asa untuk mundur. Jari kacau, Lu Ming melambaikan tangannya dan mempertahankan sayap Pangeran ke-6 Gagak Emas. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke Pangeran ke-6 Gagak Emas. Jari yang menakutkan menunjuk ke arah Pangeran ke-6 Gagak Emas. Pangeran ke-6 Gagak Emas merasa ngeri dan berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Jari kesengsaraan kekacauan mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melintas dan menghantam jari kekacauan kesengsaraan, secara langsung mematahkannya dan membiarkan Pangeran Gagak Emas ke-6 melarikan diri. Itu adalah seorang lelaki tua dari klan Gagak Emas yang telah menyelamatkan Pangeran ke-6. Sungguh tercela. Kata-kata Mu Qingsui sangat lugas, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Pakar dari klan Golden Crow dengan dingin melirik ke arah Mu Qingsui dan tidak mengatakan apa-apa. Lu Ming melirik sekilas ke suku Gagak Emas. Dia tidak mengejar Pangeran Gagak Emas ke-6 tetapi melihat ke arah Wan Tianbing. Pada saat ini, mata Wan Tianbing memerah, dan dia berlumuran darah. Ini bukan darah Lu Ming, tapi darahnya sendiri. Dia telah terkoyak oleh serangan balik dari senjata Sein Absolut, dan serangan baliknya semakin kuat. 10.000 tentara surgawi tidak dapat lagi menahannya. Tiba-tiba, tubuh Wan Tianbing bergetar dan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Auranya dengan cepat layu. Membunuh. Bagaimana Lu Ming bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Piringan formasi Tai Chi melayang di atas kepalanya. Dengan pedang tempur di tangannya, dia menyerang Wan Tianbing. Wan Tianbing hanya bisa mengangkat kapak perangnya untuk memblokir di depannya. Dentang. Tubuh Wan Tianbing terlempar seperti bola meriam. Dia bahkan tidak bisa memegang kapak perang di tangannya. Kapak perang itu bergetar dan terbang keluar dari tangannya. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan menyapu energi Sainnya, menyapu kapak perang Wan Tianbing dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia terus menyerang Wan Tianbing dengan pedang tempurnya. Wan Tianbing menderita serangan balik yang mengerikan. Tubuh fisiknya akan terkoyak dan dia terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan serangan Lu Ming? Tidak, Wan Tianbing meraung. Cukup.
Seorang tetua dari keluarga Wan melangkah keluar dan melambaikan tangannya. Sinar kekuatan Sein melilit Wan Tianbing seperti pita dan menariknya ke belakang. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya saat dia memukul dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan besar meledak ke arah Lu Ming, mencoba membunuhnya. Tidak baik, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tercela. Mereka tidak hanya ikut campur secara langsung, tetapi mereka juga menyerangnya. Meskipun itu hanya serangan biasa, ranah pihak lain terlalu tinggi, dan kekuatannya masih sangat kuat. Bas! Piringan formasi Tai Chi di atas kepala Lu Ming bergetar dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Itu meluas dengan cepat dan bergegas menuju cetakan telapak tangan besar. Pada saat yang sama, Lu Ming meletus dengan seluruh kekuatannya dan menunjuk dengan jarinya. Dan EBCP, jari kesengsaraan Primal Chaos meledak dengan kekuatan, mengirimkan jari kesusahan Primal Chaos yang besar ke depan sementara dia dengan cepat mundur. Ledakan, piringan formasi Tai Chi adalah yang pertama terkena telapak tangan raksasa. Itu bergetar hebat dan pola Tai Chi di atasnya hancur. Ia menyusut dengan cepat dan terbang menuju Lu Ming, menghilang di antara alisnya.